Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Stefani Swongso, ibu anak dua dengan segala kesibukannya. Bagaimana kabarnya bunda-bunda teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat-sehat saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jadi kali ini emak-emak anak dua ini akan berbagi resep cara untuk membuat bakso tanpa tepung yang sangat cocok untuk menjadi menu empasi untuk anak-anak, bunda-bunda semuanya. Oke. Jadi langsung saja ya kan bun, kita langsung meluncur ke resepnya saja ya. Mungkin sebagian bunda-bunda sudah tahu atau sudah mengerti, tapi aku akan membagikannya saja ya kan. Mana tahu ada bunda-bunda di luar sana yang memerlukan resep ini ya bun. Jadi yang pertama yang mau kita buat dulu itu adalah bakso ayam ya bun. Untuk bahan-bahannya itu yang pasti adalah ayam yang sudah dihaluskan. Terserah bunda mau menghaluskannya dengan blender, dengan chopper, pokoknya yang ada di rumah saja, atau mau digilingkan ke pasar juga boleh ya bun. Dan untuk menggantikan tepungnya aku menggunakan tahu ini bun. Makanya aku bilang tadi baksonya tanpa tepung gitu ya bun. Lalu tinggal ditambahkan 1 butir telur saja ya bun, supaya lebih lengkap gitu, dan juga supaya dia lebih bagus nantinya jadinya gitu. Tapi nggak memikirkan bagusnya sih bun, yang penting tuh vitaminnya gitu ya kan bun, biar lebih lengkap. Ada tahu, ada telur, ada daging gitu kan, paket lengkap gitu bun. Namanya untuk anak-anak kita memberikan yang terbaik. Kalau sudah bahan-bahannya dimasukkan semuanya, tinggal diaduk rata ya bun. Atau misalnya kalau bunda punya chopper itu boleh dichopper ya bun, supaya dia lebih rata gitu. Dan juga jangan lupa ditambahkan garam, kaldu jamur, dan juga bumbu-bumbu lainnya seperti ketumbar, atau ditambah merica sedikit juga tidak apa-apa ya bun. Yang penting sesuai selera saja bagaimana enaknya gitu. Kalau bunda mau tambahin bumbu halus seperti bawang merah, bawang putih juga boleh ya bun. Itu semua sesuai selera gitu. Aku tapi pakai yang simpel-simpel saja ya, seperti yang tadi itu ya bun. Kalau bunda-bunda bertanya ya kan, emangnya enak gitu ya kan bakso dikasih tahu? Enak ya bun, rasanya itu enak gitu ya kan, karena sudah beberapa kali aku mencoba untuk membuatnya dan itu langsung ludes habis, karena dia kan menggunakan daging ayam sehingga dia rasanya jadi lebih gurih gitu bun. Dan juga bisa mengurangi penggunaan tepung ya bun, sehingga bocah-bocah atau anak-anak kita yang baru mulai empasi itu tidak terlalu banyak mengkonsumsi tepung gitu ya kan bun. Karena kan biasanya ada anak-anak yang memang tidak bisa terlalu banyak mengkonsumsi tepung, atau memang anak-anak yang baru empasi itu tidak diperbolehkan mengkonsumsi tepung terlalu berlebihan gitu ya bun. Oke, karena untuk adonan bakso ayam sudah selesai ya bun, kita lanjut lagi misi kita untuk membuat bakso sapi ya kan bun. Taulah ini ya kan bun, daging ini kita dapatkan dari hasil pembagian hewan kurban kemarin ya kan bun. Dan itu aku sisihkan untuk adik Arumi itu beberapa dagingnya gitu. Karena kasihan adik Arumi sudah melihat bapak mamanya dan juga abangnya makan rendang, makan dendeng, dan juga berbagai olahan daging, sedangkan adik Arumi hanya melihat saja. Kasihan ya bun, makanya mama itu menyisakan atau meninggalkan beberapa daging untuk adik Arumi lalu dihaluskan gitu untuk dijadikan bakso seperti ini. Nah, untuk adonan bakso sapinya ini kita tambahkan sedikit lada ya bun, sedikit saja, itu tidak apa-apa ya bun, supaya rasa dagingnya itu tidak terlalu strong gitu ya bun. Lalu semua bahan-bahannya itu diaduk rata ya bun. Pokoknya kalau misalnya bunda punya chopper di rumah, lebih baguslah dichopper gitu ya bun, karena memang dia lebih menyatu dan juga lebih tidak ada gerindil-gerindilnya seperti ini ya bun. Pokoknya ada sisa-sisaan tahu seperti ini, karena ini sudah dengan effort ya bun mengaduknya pakai tangan, tapi memang masih ada juga gerindil-gerindil dari tahunya gitu ya bun. Apa sih bahasanya gerindil-gerindil kalau di tempat bunda? Pokoknya ada itu warna-warna putih tahunya gitu ya bun, tidak terlalu tercampur rata gitu bun. Nah, jadi ini hasil adonannya ya bun, keduanya dari bakso ayam dan bakso sapinya. Memang bakso ayamnya lebih mudah halus gitu ya bun, nggak perlu menggunakan chopper. Tapi untuk bakso sapinya kalau punya chopper itu lebih bagus ya bun, biar lebih halus gitu. Tapi nggak apa-apa karena kita nggak ada, ya udah yang adanya saja. Jangan pula gara-gara mau buat bakso nih beli chopper dulu ya kan bun, kemana lah kita mau cari duitnya gitu ya kan. Jadi tadi waktu mengadon itu jangan lupa sekalian untuk mendidihkan air ya bun, dan kalau airnya sudah mendidih ditambahkan 1 sendok minyak makan supaya itu baksonya tidak nempel-nempel gitu ya bun. Lalu kita cetak aja adonannya ya bun, menggunakan sendok oren ini ya bun, yang sudah dicelupkan ke dalam air sebelumnya supaya dia tidak lengket ya bun. Untuk mencetaknya itu tidak ada teknik khusus atau segala macamnya, karena aku juga semuanya itu pandai-pandai saja ya bun. Pokoknya mama-mama itu pandai-pandai saja lah bun ya kan. Untuk step by step merebusnya itu terserah saja ya bun, bunda mau buat bakso ayam duluan, mau buat bakso daging duluan, itu tidak ada aturan yang tercatat di dalam buku undang-undang ya bun. Tapi lebih bagusnya itu sepertinya memang bakso ayamnya duluan, karena kalau misalnya bakso dagingnya airnya bakalan keruh seperti ini ya bun. Jadi ini udah selesai ya bun, semuanya udah kita cetak baksonya sampai nggak ada tertinggal
tinggal di mangkoknya udah licin gitu ya kan mangkoknya ya bun. Terus kita aduk-aduk, kalau misalnya sudah mengambang dia ya kan bun, naik-naik ke atas ke permukaan minta diangkat, itu berarti sudah masak dia ya bun. Lalu terakhir tinggal ditiriskan saja ya kan bun. Dan ini hasilnya itu lumayan banyak alhamdulillah gitu ya kan bun. Semangkok adonan tadi itu bisa dapat beberapa biji, nggak beberapa lagi nih ya kan bun, ini banyak lah itu bijinya, nggak tahu lah dihitung, aku nggak menghitungnya tadi ya kan bun. Tapi bisa lah untuk stok empasi adik di rumah dan juga cemilannya itu beberapa waktu, seminggu bisa lah ini ya kan bun. Kalau nggak pula mama bapak atau abang-abangnya ikutan makan juga ya kan. Kalau ikut ya udahlah, habis sehari itu bisa habis ya kan bun. Kita lanjutkan lagi untuk mencetak si bakso ayamnya ya bun. Seperti biasa jangan lupa sendoknya dicelup-celup dulu ke air supaya dia tidak lengket ya bun. Jadi itu tuh sebenarnya tips ya supaya cetakannya tuh jadinya bagus. Tapi sebenarnya nggak bagus-bagus juga sih jadinya, tapi setidaknya dia nggak lengket gitu bun. Ya itu caranya, sendoknya harus dicelupkan ke air gitu kalau rasanya sudah mulai-mulai mau lengket gitu bun. Tapi kalau dibandingkan untuk cara mencetaknya itu lebih mudah mencetak yang bakso ayam ini ya bun, karena nanti hasilnya bakalan berbeda. Kalau bakso sapi itu entahlah bentuknya, entah bulat, pepat, petak-petak segala macam, nggak tahu lah ya kan bun bentuknya. Tapi kalau untuk bakso ayam ini dia lebih bulat, lebih bagus bentuknya, walaupun memang nggak bulat sempurna gitu ya kan, karena kesempurnaan itu milik Allah gitu ya kan. Betul betul. Di sela-sela emaknya ini lagi sibuk ya kan bun untuk mencetak-cetak bakso ini agar menjadi kesatuan padu yang sempurna dan juga selesai cepat ya kan bun. Anaknya pun datang ya kan bun. Siapa lagi kalau bukan abang Lutfi, berarti dia sudah mencium-cium bau makanan ya kan bun. Akhirnya dia pun bertanya, mama itu apa katanya kan. Terus mama yang menjawab lah ya kan dengan lemah lembut seperti kita Willy ini ya kan, bakso ini nak. Terus anaknya minta, ya udahlah daripada nanti banyak cerita anaknya, akhirnya mamanya pun memberikan supaya anaknya duduk anteng di sana ya kan bun, sehingga mamanya bisa tetap serius lagi untuk membuat bakso ini supaya cepat selesai gitu. Tapi jangan dipikir ya kan bun, abang Lutfi itu akan cukup satu buah aja, itu tidak betul ya kan bun. Nanti pasti bakalan dia datang lagi, cuman nggak terrecord aja karena mamanya memang pengen cepat-cepat selesai. Dan alhamdulillah ternyata sudah selesai ya kan bun. Inilah dia hasilnya bakso ayamnya gitu. Tuh jadinya lebih bagus-bagus, lebih bulat-bulat gitu ya kan bun. Karena memang dia bakso ayam ini tidak terlalu berserat, beda sama bakso daging, dia tuh berserat. Jadi dia tuh agak ada lonjong-lonjongnya gitu, begitu bun. Tapi kalau misalnya bunda-bunda bertanya takarannya berapa berat daging apa segala macamnya, aku nggak menimbang-nimbang ya kan bun, seterah aja alias terserah saja gitu ya kan bun, insting saja. Kalau misalnya mau buat di setengah, mau buat di seperempat, terserah saja seberapa adanya di rumah gitu. Dan untuk tahunya itu bisa ditakar-takar juga, pokoknya suka-suka hati kita aja lah gitu ya kan. Pokoknya insting mama ini lebih kuat daripada ditakar-takar, ditimbang-timbang gitu ya kan bun. Tapi kalau misalnya mau ditimbang boleh juga, tapi nggak usah lah ya kan bun, repot kali rasanya gitu. Jadi ini dia hasilnya ya kan bun, beginilah ya kan bun, walaupun tidak bulat-bulat sempurna tapi setidaknya bentuknya itu begitulah gitu ya kan bun. Nah ini dia hasilnya dari bakso ayam dan juga bakso daging. Memang lebih banyak bakso ayamnya karena memang daging ayamnya tadi lebih banyak gitu ya kan bun. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting dua-duanya bisa menjadi stok untuk adik Arumi gitu, sehingga mamanya nggak pusing-pusing lagi memikirkan makanan adik Arumi ya kan bun. Tapi sebelum disimpan ya kan bun, menunggu dingin dulu, kita potonglah dulu ya kan 1 atau 2 biji gitu ya kan bun, supaya melihat di dalamnya bentuknya itu seperti apa, masakkah dia gitu ya kan bun, merata nggak masaknya gitu ya kan bun. Dan tahu bunda-bunda itu penasaran. Nah beginilah bentuknya, dan itu tuh tidak terlalu kenyal ya bun sebenarnya, tapi lumayan lah ya kan bun untuk dikunyah-kunyah untuk anak yang empasi, giginya masih 2 seperti burung kakak tua gitu, bisa lah ya kan bun gitu. Jadi kalau bunda-bunda bertanya ya kan, katanya emak nih nggak punya chopper gitu ya kan, kok bisa lah menghaluskan si daging dan juga si daging ayam. Jadi itu untuk menghaluskannya itu menggunakan blender saja ya kan bun. Untuk udah supaya menghaluskannya itu bunda tinggal untuk membekukannya setengah beku saja. Setelah setengah beku itu bunda potong-potong kecil-kecil, terus bunda blender, pasti bisa dia untuk blender. Tapi jangan diisi terlalu banyak-banyak ya kan bun. Bukan dagingnya yang halus tapi blendernya yang meminta yang baru, nanti alias dia jadi rusak gitu bun. Jadi karena baksonya sudah dingin, jadi untuk itu kita harus menyimpannya ke dalam tempat wadah gitu ya kan bun, yang ada tutupnya biar bisa disimpan di freezer gitu, jadi bisa tahan dia ya kan bun. Jadi kalau mau masak tinggal ambil terus cemplung-cemplung saja gitu, kita nggak perlu pusing lagi ya kan. Itulah yang kesukaan mama, nggak pusing-pusing untuk memikirkan makan anaknya gitu ya kan bun. Apalagi namanya menu empasi ya kan bun, untuk anak-anak bayi yang baru mulai makan itu pasti giginya belum banyak gitu ya kan bun. Seperti adik Arumi itu giginya masih 4, dia belum bisa mengunyah untuk daging ayam atau daging yang masih utuh gitu, dimasak utuh gitu belum bisa ya kan bun, belum hancur gitu. Jadi dengan karena itulah ya kan bun, mamanya harus pandai memutar otak supaya adik Arumi tetap bisa makan daging ayam dan juga daging sapi gitu. Walaupun ini hasil dari kurban kemarin, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah ada ya kan bun. Alhamdulillah akhirnya setelah perjalanan panjang untuk membuat bakso ini ya bun, sebenarnya nggak panjang kali, tapi emak ini aja yang melebaikannya kan bun. Jadi udah selesai juga lah kita membuat stok untuk adik Arumi, walaupun nanti untuk stok orang satu rumah juga ujung-ujungnya ya kan bun. Dan juga sampai di sini dulu untuk aktivitas aku kali ini ya kan bun. Semoga apa yang aku lakukan ini bisa bermanfaat untuk bunda-bunda
berada di luar sana. Dan juga terima kasih untuk bunda-bunda yang selalu setia menonton video aku sampai akhir. Mohon maaf ada kata-kata aku yang salah. Insya Allah kita berjumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.